Mbak Olga sendiri ini nggak ada minat sama sekali ya Pak, terjun ke dalam Dunia politik? walaupun sekarang sebenarnya kalau saya lihat justru substansi politik itu sudah dijalankan oleh pribadinya Eh, Mbak Olga. Tetapi yang saya maksud itu misalnya apakah aktif di salah satu partai politik, apa ada eh, minat seperti itu? eh, Mohon maaf nih Bang, untuk satu hal ini saya tidak konsisten. Gitu Tidak ya. konsistennya dalam hal ini. Dulu waktu tahun 2004 kali saya udah ditawarin kali masuk partai politik. Saya bilang enggak ah, ngapain, males banget, nanti aja deh. Partai apa tuh yang ditawarin? Adalah kalau diiyain boleh Enggak, diumumin, kalau kalau karena kalau saya enggak enak lah. begini, kalau Nasdem sudah pernah nawarin ditolak kan saya nggak mungkin nawarin lagi Oh, kan. jangan. Itu kalau cowok yang ditolak jangan disebutin gitu. Ini Eh, sama juga berlaku pada partai juga. gitu ya. Kan saya nggak mau waktu itu. Saya Ya. nggak mau. Terus saya pikir mungkin 2019 kali ya. Boleh juga, saya udah matang juga. Masuk pas 2019 saya udah enek banget. Saya nggak mau. Males banget. Tapi di lain pihak saya juga selalu bilang bahwa Hmm. bagaimana orang yang apa ya, yang bagus, yang niat, yang Hmm. punya visi kebangsaan dan keragaman, ayolah masuk DPR. Terus saya dimarahin waktu itu, ya lu sendiri nggak masuk. eh aku tuh masih suka ini dunia film, jadi aku malas masuk ke sana. Ya itu, disitulah saya tidak konsisten gitu. Ya, Tapi ya. saya mendorong orang-orang, mudah-mudahan semakin banyak orang yang bagus. Saya sempat sampaikan juga waktu itu. Saya sampaikan bahwa saya senang ada anggota DPR yang menyampaikan kepada masyarakat berapa pendapatan yang dia terima. Hmm. Itu gede Ya, ya, banget gitu ya. Eh ya secara gaji mungkin biasa aja, tapi tunjangannya ada berapa banyak Bang? Ada ya. banyak banget. Saya kan pernah anggota DPR Betul, ya. ada tunjangan macam-macam, Ya, koran apa segala eh, macam, tunjang semua. sebenarnya kalau dari segi gaji dan tunjangan itu saya kira sebulan pun tidak sampai 100. Nah, Ah, ini kan kadang-kadang begini, heeh. ada uang reses. Ya, Tiap 2,5 bulan sekali ya itu ada uang turun. reses misalnya. Heeh, Nah, heeh. uang itu kan harusnya dikembalikan kepada rakyat, kepada konstituen. Tapi kalau Oh, orang yang tidak aktif, tidak mau kembali kepada konstituennya, nggak ada yang ngecek juga? nggak ada yang ngecek juga. Akhirnya itu dianggap gaji pendapatan. Padahal itu hak rakyat. Oh, Jadi oh, kalau gaji yang sesungguhnya 100 lah paling tinggi oh, dengan 100 ya? tunjangan-tunjangan segala macam itu. Iya, 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 iya. Jadi jangan juga kalau perjalanan ke luar negeri misalnya itu dimasukkan dalam gaji misalnya, Iya, itu iya, kan iya, harus iya, itu lain lain lagi, lagi. Nah, gitu. kalau yang itu disebut itu masuk semua itu nggak Iya, boleh, iya. ya. Nah, tapi pada intinya gini Pak, katakan gaji 100 sebulan, itu kan setara dengan seseorang yang memegang tanggung jawab cukup besar kalau di Ya, perusahaan di luar ya, gitu loh, ya, perusahaan swasta maksud saya. Nah, saya berharap orang-orang yang punya kelas ya, dengan gaji ya, 100 juta sebulan itu, dengan yang fasilitas. dengan fasilitas dan sebagainya, itulah yang kemudian Ya. masuk ke DPR gitu. Dan saya yakin karena di perusahaan swasta itu masuknya juga susah, kecuali perusahaan bapaknya. Jadi kan masuknya susah, ada seleksi, udah terbukti di perusahaan ini Ah, berhasil, akhirnya masuk satu perusahaan digaji 100 juta gitu. Kemudian dia pikir, bisa masuk DPR gajinya sama nih, lumayan, anak istri tetap terjamin, ah, tapi aku menyuarakan suara rakyat. Nah, ya, ya. maunya begitu Ya, arti lebih gitu. kualitatif ya. Jadi benar-benar yang kita pilih pada saat buka lembar yang segede koran itu, kita Hmm, tahu yang mana yang kita pilih ya, ya. gitu. Yang benar-benar si ini tuh, ini tuh waktu itu ada tuh perusahaannya di sini nih. Dia Hmm, tuh bekas jadi direktur utamanya dan perusahaannya jadi maju gini gini gini. Wah, ini hmm. pasti kalau jadi anggota DPR oke nih. Bagus. Bagus nih Ya, ya, gitu. Nah, ya. kayak gitu-gitu tuh saya harapannya seperti Ya, itu gitu. sebenarnya kan sudah disampaikan oleh KPU ketika diumumkan nama-nama itu baik di koran ataupun di televisi. Tapi Ya. orang kadang-kadang kurang perhatian ya untuk. Enggak juga sih, Pak. Kalau DPR agak lumayan sih, Pak. Tapi Hmm. kalau udah DPRD Oh dan ya. DPRD 2 itu Heeh. saya nggak tahu. Kalau di Jakarta nggak ada DPRD 2 ya, ada Ya, DPRD 1 aja. Itu pun sudah susah sekali ya. mencarinya. Apalagi DPRD 2 saya nggak tahu deh. Belum punya pengalaman milihnya, cuman saya rasa pasti akan jauh lebih sulit Ya lagi oke, gitu. kalau gitu apa sarannya kepada KPU sebagai penyelenggara negara dalam konteks kita lebih memperkenalkan calon anggota DPR ini kepada masyarakat?
bukan memperkenalkannya ya, tapi bahannya itu mudah-mudahan lebih bagus gitu, sehingga Ya, partai yang memilih orang untuk jadi DPRD 2, DPRD 1 itu juga mereka memilih lebih baik gitu. Saya nggak mm, ngerti apakah karena pilihannya kurang banyak mm, sehingga yang bagus itu sedikit sekali, ya, atau bagaimana gitu, sehingga partai misalnya bingung gitu, dia butuh DPRD 2 aja udah berapa puluh orang, DPRD mm, 1 berapa puluh orang lagi gitu lah, dari yang daftar ya cuma segitu-segitu ya, aja, ya, jadi yang diseleksi kan sedikit ya, gitu, padahal kalau nggak salah 10 ya, nggak salah satu ya, partai ya. mesti 10 ya. Dulu kan ada sebenarnya kita ingat 2004 itu Mm-mm. partai dipilih, Iya, tetapi calonnya nggak ada. nah iya, Nah, jadi akhirnya persentasenya menjadi kurang ya. iya, iya, Itu iya. saya kira pernah terjadi apa yang Pernah terjadi dikhawatirkan juga itu. gitu. Nah, Ya, saya pikir itu yang lebih penting, mudah-mudahan partai-partai itu bisa mendapatkan kader-kader yang kader. bagus Ya, gitu loh. Kadang-kadang gimana ya, kita suka ngelihat juga politisi sepertinya sudah harusnya piawai dalam mm, menyampaikan pendapat gitu, tapi juga suka kepleset hal-hal yang nggak perlu ya, gitu. ya, Atau ya macam-macam lah gitu. Jadi harapannya kan dengan gaji yang segitu gitu, mm, itu bisa dapat orang yang bagus ya, gitu. ya. Harapan saya begitu. Yang daftar mudah-mudahan lebih banyak lagi gitu. Jadi seleksinya lebih mudah ya. Jadi partai juga milih orangnya kan Iya. pas nyodorin orang bagus-bagus Kalau gitu. nggak mencapai target angkanya, bagaimana diseleksi? Iya gitu kan, jadi yang seadanya aja, siapa yang mau daftar ya Ya, udah ya, diterima-terima aja gitu. Walaupun kalau kita lihat ya ada loh yang bagus, cuman menurut saya kurang banyak gitu, ya, ya. kurang banyak. Ya bertahap lah ya, Mbak Olga. Kita lihat, saya Iya, sih merasakan sudah agak lumayan lah sekarang ya. iya, iya. Sebagai informasi mungkin ya, bagaimana melihat kaderisasi partai politik sekarang ini? Wah, saya nggak tahu ya Pak, soalnya saya Ah, belum pernah masuk partai. Gitu ya. Cuman saya rasa sih memang kurang ya, karena kadang-kadang kalau melihat pada saat mereka bicara gitu, itu kan jadi kelihatan kan, itu kan Mm, hasil kaderisasi ya, harusnya. ya. Kadang-kadang suka korset-korset lah gitu. Mm, Jadi yang harusnya nggak bikin jengkel orang nggak perlu gitu, misalnya ah, seperti itu gitu. Jadi ya mungkin apa ya, nggak tahu apakah harus ada sekolah politik atau harus mm. ada apa gitu. Itu Ya, mungkin beberapa partai sudah lakukan itulah ya. mungkin Kalau partai-partai besar ya. Kalau ya partai partai kecil besar. mungkin nggak. Ya. Tapi sekarang udah sekolah online, ayolah. Kalau 9 partai Modal politik kuota ini aja. sekarang kan di Iya, DPR RI kita ada 9 partai politik. betul. Menurut Mbak Olga terlalu banyak itu, masih 9 partai. Iyalah, kebanyakan lah. Banyak. Jadi harusnya Udah berapa dikit-dikit idealnya aja gitu? lah. Tahu ya, saya kalau idealnya saya angkanya nggak bisa nyebut ya, karena Ya, harus ada datanya kan. kan 9 sekarang. Iya, Kita pernah masa Orde Baru itu 3. 3. Ya kira-kira lah berapa? Masih yang cocok dengan Mbak Olga ini. Tahu. Cuman ada satu juga waktu itu dalam sebuah talk show saya barengan Inaya Wahid, dia menyampaikan pernyataan yang saya ngakak juga sih. Ya partainya banyak, tapi isinya itu aja. Saya jadi ingat 75 partai yang akan ikut 2024, terus kelihatan lambang-lambangnya. Ah, Ini ada satu hewan tertentu yang menjadi favorit. Ini ya, apakah orangnya sama semua ya? Kenapa lambangnya mirip-mirip gitu? Ada ya. yang tampak samping, tampak depan, ada yang sketch, ada yang berwarna. Ini apakah sama? Dan ada satu tumbuhan juga yang menjadi favorit. Di situ ada yang macam-macam warna, ukuran, bentuk. Jadi ya nggak tahu ya ini.